Teman-teman sekalian, sebenarnya kita butuh 3 jam lagi minimum untuk untuk bersilaturahmi secara ilmu, secara hati, secara akhlak dengan Bu Ade. Saya kira tolong dicatat di file, begitu banyak sekali mutiara-mutiara dari beliau, sangat banyak. Misalnya sehari ingin didoain 5 orang, terus apa lagi? Kalau kok nggak ada orang minta tolong saya, ini Tuhan marah apa gimana sama saya? Itu teman-teman sekalian, itu lahir dari hati sufi, itu lahir dari hati yang suci, lahir dari hatinya Allah sendiri, karena Allah sendiri adalah Maha Penolong. Jadi gini, saya ingin, yang paling penting yang ingin saya responkan kepada Bu Ade begini Bu, itu sebenarnya kita ini ditipu dalam tanda petik, bukan ditipu saya, dibikin pemahaman kita menjadi menyempit, seolah-olah ada orang yang sangat kenal Al-Quran dengan ayat-ayat dalil-dalil dan ada orang yang tidak. Itu pemahaman akademis sebenarnya, itu pemahaman hierarkis sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu Bu. Sebelum ada ayat Al-Quran, ada Quran yang lainnya lebih dahsyat, namanya alam semesta. Dan setelah ada alam semesta, ada Quran yang lebih dahsyat lagi, yang empiris, yang hidup, yang bercahaya, yang mengalir darahnya, namanya manusia. Jadi manusia adalah ayat Al-Quran. Nah, yang kita kenal Quran adalah yang ketiga, yaitu yang teks. Teks pun sebenarnya bukan Qurannya ya Pak. Qurannya adalah nilai, kemudian diantarkan kepada pemahaman manusia melalui huruf, kata dan kalimat, tinta dan kertas. Bukan itu Qurannya. Qurannya adalah yang terjadi pada manusia. Segala kebaikan, keindahan yang terkomposisi di dalam hati, pikiran dan perilaku manusia itu adalah Al-Quran. Itu jadi Bu, sampai yang sangat kenal Al-Quran. You are Al-Quran yourself. Anda Quran banget, gitu. Quran jalan. Quran bikin bakso, coba bagaimana? Bayangkan Quran bikin bakso. Ini beneran, Bu Ade itu pokoknya tiba-tiba bawa bakso sama mobilnya ke lapangan, siapa aja dikasih. Coba gimana itu? Terus nggak masuk surga? Nggak mungkin lah. Gitu. Loh. Anda nggak usah menilai-nilai. Anda belajar dan bersyukur kepada akhlak. Kan Rasulullah itu kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Outputnya akhlak tidak. Biarkan Tuhan yang melihat dapurnya. Tapi yang outputnya jelas, ngasih bakso di mana, nolong orang di mana-mana. Nggak ada orang mau sentuh, Bu Ade mau sentuh. Nggak ada orang mau menguburkan, Bu Ade menguburkan. Nggak ada orang, Bu Ade ini nyetir sendiri, terjang sana terjang sini. Apa aja yang salah dia omongin. Ini apa yang Bu Ade omongkan, itulah hatinya. Jadi Bu Ade ini, Anda tidak perlu melihat jiwanya, karena semua yang diungkapkan adalah jiwanya. Sementara di Indonesia, Anda tiap hari ditipu oleh omongan-omongan dan ekspresi iklan-iklan, baliho-baliho ya, yang ternyata bukan jiwanya. Gitu. Nah jadi Bu Ade, be happy with that. I'm proud of you, Bu Ade. Kalau orang Indonesia pasti yang ditolong, kok Bu Ade nggak pakai kerudung, kok kenapa dia? Kan itu nomor 1 dia. Benar nggak Bu? Yang di Indonesia nalurinya itu materialisme, nalurinya itu berhala. Bu Ade kan bukan dia. Nanti begitu jasad beliau dikubur, Bu Ade masih ada, karena Bu Ade adalah hatinya, Bu Ade adalah akhlaknya, Bu Ade adalah cintanya, dan cintanya beliau abadi sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Cuman kita pikir kita adalah jasad kita ini, kan gitu. Sudah biarkan urusan, Bu Ade sendiri punya urusan sama Allah, dia negosiasi sendiri sama Allah, dan dia luar biasa kok tawarannya sama Allah, luar biasa. Dia akrab, dia manja, kadang-kadang agak jengkel sama Allah, kadang-kadang. That is the real love. Itu cinta yang sebenarnya. Saya harus menceritakan apa yang pernah Anda sudah dengar. Pada suatu hari ada seorang pengembala kambing anak kecil di sebuah bukit. Sambil kambingnya mencari rumput, dia bersandar sambil ditelekan tongkatnya dan dia bersandar di batu. Kemudian dia rengeng-rengeng, dia seperti berpuisi atau omong-omong kecil kepada Tuhan. Ya Allah, jadikanlah aku pembantumu, jadikanlah aku budakmu. Kalau engkau haus, aku akan bikinkan minuman. Kalau engkau capek, aku pijiti kakimu.
perintahkan kepada aku apa saja, aku akan penuh cinta melayani. Jadi Tuhan dipotret, dinisbahkan sebagai zat yang bisa capek, yang haus, kan begitu? Kan tidak boleh kata Ustaz, kan begitu? Loh, kalau Anda mau ngomong Tuhan beneran, Anda tidak akan bisa. Tuhan ngalah sama Anda memakai bahasa Anda. Bukan kita menisbahkan Tuhan dengan kata-kata manusia. Anda tidak mungkin kenal Allah, tidak mungkin. Maka dibikin dalil. Nanti Pak Muzammil akan menjelaskan. Dalil itu adalah tanda. Tadi ngasih contoh gini. Ada Mustafa Anda, ada kok sandalnya, nah sandalnya itu dalil. Sandalnya itu dalil bahwa ada Mustafa, meskipun belum tentu ada Pak Mustafa. Jadi Anda jangan fanatik dalil, jangan mendewakan sandalnya Pak Muzammil. Anda cari Pak Muzammil. Dalil jadi Tuhan. Dalil itu artinya tanda, simbol, sama dengan ayat, sama dengan sign, ya, sign gitu. Jadi kemudian ketika anak kecil itu ura-ura memohon renung kepada Allah, Nabi Musa lewat. Kamu hati-hati kalau ngomong tentang Allah. Masa Allah butuh pijit? Masa Allah haus? Waktu itu belum ada hadis qudsi di mana Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai hambaku, aku kesepian, kau tidak menyapaku. Wahai hambaku, aku telanjang, kau tidak memberiku pakaian. Kata Allah. Kemudian hamba-hamba yang jauh dari Allah mengatakan, hei, mana mungkin ada Allah haus, mana mungkin ada Allah kelaparan, mana mungkin Allah tidak berpakaian. Terus Allah menjawab, tidakkah engkau menggunakan akal dan hatimu? Kalau ada orang haus, disitulah aku berada, kasih dia minum. Kalau ada orang butuh pertolongan, disitulah aku tolonglah. Nah, Nabi Musa mengkritik karena belum ada hadis qudsi itu. Terus sebelum Nabi Musa habis tertutup selesai mulutnya berbicara, malaikat Jibril datang. Musa, biarkan hamba-hamba Allah bercinta dengan kadarnya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing. Karena tidak ada satupun dari makhluk Allah yang benar-benar mengetahui Allah. Bahkan Nabi Musa termasuk ranking pertama yang dekat sama Allah. Itu pun tetap bukan orang yang terdekat dengan Allah. Sampai dia ditanya sama Allah, ya Allah, apakah ada orang yang lebih dekat kepadamu melebihi aku? Allah mengatakan, ya ada Musa, ada. Kamu mau tahu, tak kasih send location bagaimana? Sambil nangis tapi itu lagi nangis ya. Terus Allah ngasih tahu, kamu datang ke sini, tempatnya di sini, gini-gini, nanti ada orang hambaku yang sangat dekat denganku. Kemudian Musa mencari orang itu, dia ternyata orang tua, lumpuh, matanya tidak hanya buta tapi keluar mendulu, bola manja itu mendulu, dan dia nggak bisa apa-apa. Terus Musa tidak tega, dia peluk orang itu dan berdoa, ya Allah, sayangilah hambamu, sembuhkanlah hambamu ini. Marah, dibuang badannya Nabi Musa disorong. Kamu tidak usah mendoakan untuk sembuh, karena inilah yang keadaanku, inilah yang membuat aku tidak pernah tidak dekat dengan Allah. Keadaan fisikku inilah yang membuat aku sangat-sangat dekat dengan Allah. Jadi Anda mau mengalami sakit, mau mengalami kaya, mau mengalami miskin, urusannya adalah membuatmu dekat kepada Allah atau tidak, kan begitu. Bukan soal kayanya atau miskinnya. Makanya tadabbur kan itu. Tadabbur teorinya adalah terserah kamu memahami Al-Quran secara ilmiah, kamu memahami Al-Quran hanya secara emosional atau dengan cinta, atau kamu pegang-pegang tok mushaf Quran, kamu halu-halu tok, saya bilang, asalkan itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, itu masalahnya dalam hidup. Jadi buat dia, we are happy with you, and saya minta teman-teman tepuk tangan untuk dia. Sangat indah, dan itu akan menjadi tayangan yang sangat bagus yang akan menyebar ke seluruh dunia, insya Allah. Buat dia.